menebarkan benih cinta, menumbuhkan asa. Ku masih mencoba menghijaukan dunia tanpa. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan para petani. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 pertanyaan yang akan saya rangkum berkaitan penggunaan percampuran rock fosfat dan dolomit. Karena bahwa rock fosfat dan dolomit ini sekali lagi adalah pupuk-pupuk berbahan dasar batuan, sehingga ketika dicampur maka bahasa kasarnya adalah tidak ada masalah. Kedua, faktor yang kedua karena dia batuan, yang kedua ukurannya hampir sama. Maka ketika dia ukurannya hampir sama, maka tidak akan terjadi permasalahan yang signifikan di dalam, misalnya dicampur kemudian dibawa kemana-mana, maka tidak ada mana yang akan dia turun ke bawah atau ke atas, tidak ada masalah. Sehingga jawabannya sebenarnya simpel. Dolomit dan rock fosfat dicampur boleh nggak? Boleh. Sebagai contoh, ini di pembibitan, ini saya di pembibitan, apakah sudah saya campur rock fosfat tapi dolomitnya belum ini? Dolomitnya belum. Ini belum, maka apakah boleh dicampur, ditambahkan? Boleh saja, silakan saja. Namun yang harus dipastikan adalah ketika dolomitnya tertinggal untuk dicampurkan kembali lagi, maka jangan sampai akan mengganggu tanaman kita. Sebagai contoh, kalau seandainya ini rekomendasi rock fosfat di pre-nursery adalah 20 gram, kemudian dolomitnya adalah 20 gram. Kalau tertinggal, hati-hati mencampurnya. Kalau kecambahnya masih kecil, jangan ditebarkan di atasnya. Lebih bagus adalah dibagi, misalnya 5 gram dulu. 5 gram juga nggak akan kentara banget, nggak akan terjadi permasalahan yang signifikan. Namun saran saya adalah diberikan pada kecambah yang usianya adalah di atas 1 bulan, bahkan misalnya bisa 2 bulan nggak ada masalah. Jangan pada kecambah-kecambah yang pada usia 0 sampai 30 hari. Karena 0 sampai 30 hari sekali lagi ini sangat rentan sekali terhadap pemberian pupuk, karena pemupukan di pembibitan adalah dimulai dari umur 1 bulan. Kemudian di MN, ketika di MN itu ini ada rock fosfatnya adalah 40 gram, misalnya 40 sampai 60 gram. Kemudian dolomitnya adalah 40 gram misalnya, nggak ada masalah. Kalau di MN nggak ada masalah, tapi kalau di PN jangan. Karena kalau di usia kecambah yang tadi saya sampaikan, kalau kecambahnya terlalu muda ini akan sangat berpengaruh. Kemudian pada tanaman kelapa sawit ini juga terjadi percampuran rock fosfat ditambah dengan dolomit. Ini kalau misalnya di dalam lubang tanam, misalnya rock fosfat pakai 500 gram, dolomitnya pakai 500 gram, atau ini 200 sampai 500 gram, ya nggak ada masalah, dicampur aja nggak apa-apa. Kemudian diuntil, campur, kemudian diuntil per 1 kilo nggak ada masalah. Karena pada prinsipnya balik lagi, dolomit dan rock fosfat adalah pupuk batuan yang tidak akan saling menekan satu sama lainnya. Ini yang harus dipahami. Kemudian di TBM dan TM, ini apakah bisa juga ketika untuk menghemat tenaga kerja rock fosfat dan dolomit itu dicampur? Jawabannya adalah monggo saja, nggak ada masalah. Karena bahwa ketika kita melakukan efisiensi pemupukan, keefektifan pemupukan di dalam tanaman kelapa sawit kita adalah salah satunya adalah menghemat tenaga. Lah, tapi jangan sampai pupuk ini adalah saling menekan atau saling merugikan atau merugikan satu lainnya. Sebagai contoh, dolomit sama urea kalau dicampur ya babak belur kita. Karena balik lagi, urea akan mudah menguap jika dicampur dengan dolomit. Itu. Jadi memang jangan sampai pemberian kita seolah-olah kita pengen ngirit tenaga kerja yang berujung terhadap ketidakefektifan dari pemupukan kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau menjawab pertanyaan apakah dolomit dan rock fosfat boleh dicampur, jawabannya adalah monggo saja, boleh saja dicampur. Karena sekali lagi pupuk ini adalah tidak saling antagonistik sebenarnya. Kalau toh misalnya apakah tidak berpengaruh, yang mungkin harus dipahami adalah ketika dicampur adalah kita harus tahu dulu tanahnya. Ketika kita penggunaan pada lahan-lahan dengan pH yang tinggi, maka mungkin lebih bagus satu-satu. Karena kedua pupuk ini, dolomit, kalsium, magnesium, ini kemarin kita bahas ya, kalsium, magnesium, karbonat, CO3 2 kali, ini
kalsium, magnesium karbonat. Ini ada kalsium. Rock fosfat juga ada kalsiumnya. Sehingga ini yang akan menyebabkan pH nanti akan semakin tinggi. Maka kita lihat kalau di gambut so fine aja, nggak ada masalah. Tapi kalau di lahan-lahan dengan kondisi pH yang sudah netral, lebih bagus adalah satu-satu dilakukan. Tapi kalau pH-nya sudah masih down atau turun, ya dicampur, nggak ada masalah. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang yang di hari siang yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.